Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Asmaul Husna, seluruh jajaran kepengurusannya, yang saya muliakan para ustaz, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Bapak ibu sekalian, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi Masjid Asmaul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara bapak ibu yang belum kenal, izinkan saya untuk berta'aruf. Jadi nama saya Muhammad Arifin Purba. Purba itu ya dari Medan ya. Bukan pura-pura baik, bukan. Jadi dari Sumatera Utara, orang Batak. Kok ada yang Islam ya? Tidak semua orang Batak itu tukang copet. Sebagaimana tidak semua orang Arab orang Islam ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang Islam walaupun dia pintar bahasa Arab. Jadi bedanya orang Batak yang tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam itu dari wajah. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar, setengah, menakutkan. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya saya. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi tahadus binikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah ceritakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini wajahnya bercahaya ini semua. Tapi memang ada sedikit agak buram-buram. Wajar karena kita masih punya dosa, gitu ya. Nah ini akan kita bersihkan dosa kita dengan sholat berjamaah, dengan thalabul ilmi. Baik, domisili saya itu di Pondok Mertua Indah, di Ciputat, Situ Gintung dulu yang pernah jebol. Daerah situ lah, di Pondok Mertua Indah. Istri saya 2, anaknya ya, yang satu Butet, yang kedua Ucok. Alhamdulillah. Baik, saya akan informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Adanya di mana? Di YouTube. Nah, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung ke channel saya. Sudah banyak video yang saya upload ya, tentang waris, tentang macam-macam, insya Allah ada. Tentang riba juga ada. Dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Ya, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis ya. Ini afwan ini kepada Ustadz Anis, kepada Ustadz imam kita tadi, saya sering nge-share itu, mohon maaf ya, dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Baik ya, saya sampaikan dulu moto hidup kita
atau semboyan. Ini harus ada semboyan kita, dan banyak yang bisa kita jadikan semboyan. Nah, di antaranya apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Jadikanlah dunia di tanganmu, tapi jadikan akhirat di kalbumu. Kemudian jadikanlah kematian di pelupuk matamu. Nah, ini bagus ini semboyan Imam Syafi'i. Dunia itu taruh di tangan, artinya bisa dilepas. Tapi akhirat taruh di kalbu, jangan dilepas. Lebih mencintai akhirat. Namun waspada, mati itu ada di kelopak matamu, sangat dekat. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai moto hidup kita, insya Allah akan terarah hidup kita. Apalagi di akhir zaman ini yang serba gonjang-ganjing, gak jelas. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, yuk kita isi hidup ini dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, nah tema yang akan saya sajikan tips menggapai khusyuk di dalam sholat. Ya, ini tipsnya saja, kerangkanya. Ya, bagaimana sih kita menggapai sholat khusyuk itu? Setelah tahu nanti langkahnya, tentu ada pelatihannya. Ya, jadi nggak bisa dalam pertemuan seperti ini langsung bisa khusyuk, nggak bisa. Itu butuh riyadhah, butuh pelatihan dia, butuh mentor dia. Nah, tapi ini kita berikan dulu gambarannya. Ya. Kalau sudah tahu kita gambaran petanya, enak nanti kesana bersama. Oleh karenanya, yuk kita ikuti bersama ulasannya. Ya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat ketika Mi'raj. Ini sekarang ini kan insya Allah besok ya peringatan Isra Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj, di mana diterimanya? Di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Jadi Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kita ini, bumi ini, matahari, planet, galaksi Bima Sakti yang jumlahnya miliaran itu semuanya berada di kolong langit pertama. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakanlah pintu langit itu, maka terbuka pintunya. Dibukakan pintu langit pertama. Di kolong langit pertama ada juga bumi, bintang-bintang, matahari, planet yang banyak seperti di kolong langit pertama. Di kolong langit ketiga juga begitu. Di kolong langit keempat seperti itu. Sampai kolong langit ketujuh ada kehidupan. Makanya Nabi Allah Isa itu hidup di kolong langit ketiga. Nabi Allah Idris hidup di kolong langit keempat. Ada kehidupan di sana. Nah, di atas langit ketujuh ada arasnya Allah. Tahu nggak Bapak Ibu, aras Allah itu berapa lapis? 14 lapis. Arasnya Allah mungkin belum ada yang menyampaikan. Antara lapis pertama ke lapis kedua berapa jaraknya? 7 kali kiamat. Ngeri. Sidratul Muntaha lapis ke-14. Makanya malaikat Jibril nggak sanggup ke sana, tapi Nabi sanggup karena izin Allah. Nah, ketika di sana itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Ini disebutkan dalam hadis
riwayat Imam Bukhari. Musa berkata, apa yang engkau bawa wahai Muhammad dari atas sana? Ini di langit kelima. Turun Nabi Allah ke langit kelima. Nabi menjawab, Allah menjadikannya 5. Musa masih berkata seperti tadi, minta lagi keringanan kepada Allah. Tadinya 50. Maka aku katakan, hal itu aku terima dengan baik. Sehingga ada suara berseru, sesungguhnya aku Allah telah menerapkan menetapkan kewajibanku serta meringankan hambaku, dan aku akan memberi pahala kebajikan 10 kali lipat. Jadi awalnya 50 kali diminta kurang menjadi 5. Tapi kata Allah, yang 5 itu setara dengan 50 waktu. Ini dalilnya. Di antara dalil itu ini tentang Mi'raj. Ada tuh kajian khusus tentang bagaimana itu sejarah Isra Mi'raj. Insyaallah waktu kita akan ulas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ditinjau dari kualitasnya, sholat itu dapat dikelompokkan menjadi 2 secara kualitas. Yang pertama, sholat yang tidak diterima oleh Allah dan pelakunya mendapat celaka, namanya sholat sahun. Ya. Yang kedua, sholat yang diterima oleh Allah dan kelak pelakunya mendapatkan keberuntungan, namanya sholat khusyuk. Nah, kita harus bertanya sama diri kita, kalau begitu sholat saya ini sahun apa khusyuk? Apa bisa kita tahu? Insya Allah bisa. Banyak indikatornya yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Makanya itu wajib kita mengkaji, apakah sholat saya ini sahun atau khusyuk. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita lihat pelan-pelan. Sholat sahun, Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Itu dalilnya. Surah Al-Maun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang sahun terhadap salatnya. Jadi celaka setiap hari salat, ya, rajin banyak salatnya, banyak sekali salatnya. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, gak pernah tinggal. Tapi kata Allah, hati-hati kamu, jangan-jangan sholat kamu itu sholat yang mencelakakan dirimu, apalagi tidak sholat. Nah, kenapa seperti itu? Kalau sampai mati sholatmu itu ternyata sahun, itu maknanya. Nah, apa itu sahun? Mari kita lihat. Kacaunya pikiran ketika sholat, itu juga termasuk sahun. Apalagi sholat jalan, pikiran melayang-layang. Nah, misalnya ada orang sedang sholat, sebelum sholat dia sibuk mencari kunci motor. Kata istrinya, "Jadi apa sih bang? Kunci motor? Dirimu lihat enggak? Kan abang yang megang tadi." "Iya, tapi di mana ya kunci motor ini?" Kata istrinya, "Bang, mumpung ada waktu duha, sholat duha dulu lah bang. Orang cari kunci kok disuruh sholat, macam mana pula kau ini?" Terus kata istrinya begini, "Bang, biasanya bang, kata orang, kalau lagi sholat yang lupa-lupa jadi ingat." Terkejut suaminya, "Bisa aja kau, coba dulu bang." Baiklah, dia pun berwudu, dia sholat takbir, Allahu Akbar. Betul pak, ketika baca doa iftitah langsung dia teringat, jangan-jangan kunci itu ada di sofa. Karena saya lama dulu di sana tadi. Dia percepat sholatnya, habis sholat dia lompat, betul dapat itu kunci. Apa kata dia? Alhamdulillah. Itu bukan alhamdulillah, tapi itu dari setan. Karena tujuan sholat bukan untuk ingat kunci. Nah, di sini mungkin nggak ada ya yang begitu sholatnya ya, nggak ada ya.
Nggak ada satu. Atau nggak ada dua. Nah, makanya yuk sama-sama kita belajar. Bisa dipelajari, insya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu apa itu ciri-ciri sholat yang sah. Itu sholatnya bukan sholat orang SD. Apa ciri-ciri sholat yang sahur? Nah, mari kita lihat. Kalau ada ciri-ciri ini, mari kita perbaiki dia. Ya, kita hilangkan ini dalam diri kita. Yang pertama, orang yang selalu menyia-nyiakan sholat. Sebagaimana Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wa tabu'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya." Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan mendapat kesesatan. Nah, jadi kata Allah, datang generasi yang buruk, yaitu orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, sudah azan, dia bilang baru azan, belum qomat. Nah, itu dia sia-siakan. Di jalanan ketika hari Jumat macet di mana-mana. Tenang aja mereka nggak sholat Jumat, dan saya yakin itu mayoritas orang Islam. Untuk Jakarta katakanlah demikian, Medan, Surabaya, Bandung itu mayoritas orang Islam di jalanan itu. Maghrib, apalagi maghrib pulang kerja, macet di mana-mana. Sampai di rumah nanti udah jam 9. Di mana sholat maghrib? Itu termasuk lalai. Ya, makanya terhadap orang yang lalai ini kata Allah, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka jawab, kami dulu di dunia termasuk orang yang tidak sholat, lalai terhadap sholat. Masuk neraka saqar, dipentung kepalanya, berantakan isi otaknya, menjerit kesakitan, disatukan lagi dia, dipentung lagi, itu neraka saqar. Bagi mereka yang tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Nah, itu aja. Jadi jangan sampai kita mencelakakan menyia-nyiakan sholat. Jangan sampai anak kita suruh sholat umur 7 tahun, umur 10 tidak mau, pukul dia dengan pukulan pendidikan. Baik ya. Yang kedua, menunda-nunda sholat tanpa halangan yang dibenarkan syariat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini kata Allah ya. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Artinya apa? Malas mau sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh. Itu ciri-ciri sahur dan ciri orang munafik. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui diri kita orang beriman atau munafik, lihat sholat subuhnya. Berapa kali kita sholat subuh dalam sepekan? Itu aja kuncinya kok. Cari orang beriman, cari yang sholat subuh berjamaah. Tapi kalau cari orang Islam, carilah ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, Islam keluar semua. Tapi orang beriman sholat subuh. Itu aja kuncinya kok. Makanya Bapak Ibu, kalau cari menantu, carilah yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi Ustaz udah tua-tua, nggak apa-apa. Yang tua-tua Pak Haji jadi mantu gitu. Karena memang itu dia. Jadi orang beriman itu yang sholat subuh, Pak. Makanya itu tadi hati-hati, jangan ditunda sholat tanpa halangan yang dibenarkan syariat. Apa ada Ustaz boleh waktunya kita menunda sholat? Ada. Kata Nabi, apabila terhidang makan malam, sudah masuk waktu maghrib, boleh makan dulu, boleh. Tapi jangan tiap hari. Begitu azan dia makan, azan lagi, makan lagi. Apa kata malaikat? Langganan nih, kata. Sekali-kali boleh lah. Kalau lagi puasa, ketika mau berbuka puasa, boleh. Tuh, itu yang kedua cirinya ya, jangan menunda sholat. Itu sahur. Walaupun dia masih di awal waktu,
Baru azan belum qomat. Begitu qomat belum takbir imam. Begitu takbir belum salam, masih lama. Begitu imam salam baru 12:30, masih lama zuhur. Santai dia baca WA, nonton TV. Begitu 2:30, alamak belum zuhur rupanya aku. Udah 2:30. Buru-buru dia berwudu, dia pun sholat lah. Allahu Akbar. Habis sholat azan asar, apa kata dia? Kok sekarang asar cepet ya? Baru aja sholat zuhur udah asar. Orang dia sholatnya di ujung. Nah itu hati-hati, jangan ditunda sholat. Ya itu termasuk sahur. Nama itu kita minta perbaiki dari sekarang. Nah kemudian sholat tanpa ilmu. Makanya kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti di akhir diadili, kamu sholat seperti itu ilmunya dari mana? Kok gerakannya begitu? Ditanya nanti, kok bacaannya seperti itu? Dari mana kamu dapat? Siapa yang kamu ikut? Bukankah kata Nabi yang diutus, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Tapi ini cara siapa? Ditanya nanti begitu. Nggak main-main. Yang pertama diperiksa sholat, bukan yang lain. Bukan haji. Mentang-mentang haji pergi 10 kali, orang manggilnya Pak Haji karena 10 kali. Bukan itu yang diperiksa, sholat. Nah, oleh karena itu, ayo kita pelajari ilmunya. Ya. Ciri yang keempat adalah tidak mengerti makna yang dibaca. Ini pun termasuk sahur. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian menegakkan salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kata ulama, wajib mengerti makna yang kita baca ketika salat. Kalau tidak, sahun salatnya, kata ulama. Enggak main-main ini ayat loh. Masa dari dulu sampai seumur ini kita nggak ngerti-ngerti yang kita baca. Bahasa Inggris kita lancar, bahasa Jepang kita luar biasa. Masa bahasa Al-Quran nggak bisa? Makanya ada pelatihannya. Ada pelatihannya kalau mau. Nah kita buat ini nanti insya Allah bulan Ramadan. Bisa dari takbir sampai salam. Ngerti kita ucapkan itu harus baru namanya khusyuk. Kalau nggak bisa. Pasti kemana-mana pikirannya. Yang ngerti aja kadang-kadang kemana-mana pikirannya, apalagi yang ngerti. Nah ini ya, ini penyakitnya ini. Saya ungkap dulu penyakitnya. Nanti terakhir kita kasih obatnya, solusinya. Nah kemudian yang kelima, tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu segala sesuatu yang bersifat penyelewengan seksual. Itu fahsya namanya. Apa saja kalau dia berbau penyelewengan seksual itu fahsya. Misalnya pamer aurat, itu fahsya loh. Habis sholat dia gulung mukena, pakai baju, you can see, engkau dapat lihat ketek saya. Percuma sholatnya bu. Itu namanya fahsya, itu pamer aurat. Udah itu belum lagi mukenanya pakai baju set wilda sekitar wilayah dada, tapi sholat rajin. Sudah itu dia belum mukena pakai rok bupati, buka paha tinggi
Loh, kata Pak Haji, lihat dosa nggak dilihat mubazir. Loh, hati-hati ibu-ibu sekalian, anak-anak perawan kita Pak, ingatkan itu Pak. Anda kan muslimah kita bilang, iya wajib tutup aurat, baik dalam sholat maupun luar sholat. Kalau rajin sholat buka aurat, itu tandanya fahsyah, dia ditolak sholatnya sampai mati nggak tobat maksudnya. Nah, kalau munkar apa munkar? Munkar semua bentuk pelanggaran agama, korupsi, manipulasi, kolusi, membunuh, memfitnah, macam-macam lah pokoknya. Semua pelanggaran agama namanya munkar. Kalau dia rajin sholat, rajin maksiat, itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Itu sholatnya sahun, na'udzubillah min dzalik. Itulah 5 ciri-ciri sholat yang sahun, yang lalai, na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah sholatnya khusyuk. Makanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Siapa? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi lawan sahun adalah khusyuk. Nah, mari kita lihat keutamaan orang yang khusyuk di dalam sholat. Apa keutamaannya? Pertama, yaitu mendapat rahmat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Rahmat artinya gabungan Rahman dan Rahimnya Allah, namanya rahmat. Itu rahmat, gabungan antara Rahman dan Rahim. Rahman maha pengasih, Rahim maha penyayang, digabung, diberikan kepada kita rahmat. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Kalau dihitung-hitung amal kita untuk mendapatkan surganya Allah nggak cukup, paling cuma sepersekian persen, 0, sekian persen ibadah kita dibandingkan dengan surganya Allah, nggak cukup tiketnya. Tapi karena kita beramal tulus karena Allah, maka Allah beri rahmat, masuk surga. Itu maknanya rahmat. Makanya kalau khusus salat kita, Allah kasih rahmat. La'allakum turhamun. Pasti, kalau la'alla di sini bagi Allah itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti Allah beri rahmat. Tapi kuncinya khusyuk dulu salatnya. Nah, yang kedua, akan mendapat ketenangan hati orang yang khusyuk sholatnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Oleh karena itu dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Ya, untuk zikir. Makna zikir ada 2. Yang pertama menyebut, yang kedua mengingat. Itu makna zikir. Dan itu nanti akan bisa kita praktekkan pada waktu kita mengadakan pelatihan. Apa makna zikir menyebut dalam sholat? Apa makna zikir mengingat di dalam sholat? Itulah tujuan sholat itu, untuk zikir kepada Allah, menyebut dan mengingat. Nah, kalau itu kita lakukan, berarti sholat kita khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya sholat khusyuk, maka qalbunya tentram. Kalau qalbu, hati belum bisa tentram, berarti sholatnya belum khusyuk. Jadi kuncinya kok. Nah, oleh karena itu zahir kita sholat, batin kita pun harus sholat. Nah, itu dia, baru bisa khusyuk. Bagaimana caranya? Ada teknisnya.
Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kolbu kita ini berlapis-lapis, berlapis-lapis. Lapis paling luar namanya sudur, sudur namanya. Nah di sudur inilah setan mondar-mandir, di sudur inilah jin korin mangkal, di sudur inilah akibat dosa bintik-bintik hitam nempel, lama-lama sudurnya itu hitam. Di sudur inilah penyakit batin pada gelantungan, ria, ujub, takabur, dengki dan seterusnya di sudur. Makanya kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu roh kita, jiwa kita ada di mana? Ada pada lapisan dalamnya, ditutup dia oleh sudur. Makanya gelap. Kalau sudurnya itu banyak dosa, gelap, cahayanya nggak muncul ke muka, mukanya jelek, nggak ada cahaya itu muka, dosanya banyak, korupsi macam-macam, sudurnya hitam dia. Sementara roh, jiwa itu cahaya, ada bagian dalam tertutup dia. Nah makanya sudur ini harus dibersihkan dia, harus digempur dia. Dengan apa? Di antaranya dengan sholat yang khusyuk. Jiwanya ikut sholat dan dalam. Begitu ngajinya. Karena selama ini amalan-amalan kita, maaf nih ya, ceramah sih ceramah, macam-macam ilmunya, tapi nggak sampai ke dalam kolbu dia. Jadi sholat kita gersang, puasa kita garing, sedekah kita ya gitulah hampa. Apalagi haji umroh ya garing begitu, kering kerontang, nggak ada ruhiyahnya. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya penting ini. Akhir zaman, oh sebentar lagi Pak keluar Dajjal, anak buahnya sedang bercokol. Sebentar lagi Al-Mahdi keluar. Kapan itu? Tunggu aja perang saudara di Arab Saudi. Kapan perang saudaranya? Tunggu aja Raja Salman meninggal. Sekarang udah mulai kan Ukraina. Ayo bersiap kita. Kalau di Indonesia bagaimana? Saya khawatir anak Krakatau batuk. Kemarin udah batuk dikit-dikit. Itu kalau dia batuk sesungguhnya, kata ulama yang saya dengar langsung, yang bisa dipercaya ulama tersebut, airnya naik ke darat, ujung airnya Pak, di kaki Gunung Salak. Ujung air. Bukan nakut-nakutin, tapi memang menakutkan. Ayo perbaiki sholat kita. Jangan tunda-tunda lagi sholat. Ngaji kita yang benar. Nah ini ya, jadi menenangkan kalbu. Walaupun ada informasi itu nggak jadi masalah. Kita mati tenggelam, mati syahid dunia. Orang beriman mati tenggelam, syahid dunia, bebas azab kubur. Lumayan. Azab akhirat, ada pengadilan lagi nanti. Kan ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Gitu. Baik, kemudian ciri yang ketiga atau keutamaan yang ketiga, salat khusyuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Walladzina hum 'ala salawatihim muhafizun, ulaika humul warisun, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, khusyuk dalam salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus itu ibarat tutup gelas yang ada pegangannya. Nah, pegangannya itulah surga Firdaus paling tinggi. Kan ada 8 tower, ya, namanya tower. Ada 8 tower surga itu. Setiap tower ada tingkatan. Setiap tingkatan ada pintu-pintu. Begitu. Di mana adanya? Di arasnya Allah. Ya Allah ya Allah. Makanya Nabi kan jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Apa sudah ada? Sudah ada. Sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah. Makanya diceritakan surga itu begini, neraka itu begini. Itu mudah bagi Allah. Nah inilah orang yang khusus sholatnya, disiapkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka termotivasi kita untuk khusus sholat kita.
Khusyuk itu Ustaz, apakah 100%? Dah, masing-masing kita beda. Kadang-kadang ada yang sudah sampai 30% khusyuknya, lumayan 40%. Kalau Nabi dan Rasul itu 100%. Kalau sahabat, ulama-ulama